Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Yesus menampakkan diri kepada seluruh bangsa manusia yang diwakili oleh 3 raja atau 3 orang Majus yang datang dari timur. Dalam tradisi mereka dikenal dengan nama Gaspar dan Melchior serta Baltasar. Emas itu Yesus menjadi raja untuk kita semua, raja yang agung. Sementara dupa itu melambangkan Yesus menjadi imam yang mempersembahkan hidupnya. Kemudian mur itu akan memperlihatkan bagaimana Yesus kemudian mempersembahkan hidupnya kepada kita untuk kemuliaan, untuk keselamatan kita. Pada kematiannya dia akan dilumuri dengan mur. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya selalu ingat akan sebuah kisah di luar Injil, di luar 3 raja itu, ada seorang tokoh yang bernama Artaban. Pernah mendengar cerita Artaban? Dia itu orang kaya yang murah hati. Dia itu juga ingin melihat raja yang baru. Oleh karena itu dia berjanji dengan 3 raja yang lain itu untuk bertemu di Bethlehem. Kemudian Artaban mempersiapkan segala sesuatunya. Unta, kemudian bekal. Lalu dia membawa 3 persembahan sekaligus. Dia membawa permata, mungkin lebih, kalau kita itu kecubung yang paling bagus itu. Yang ada di pengarangan mungkin. Kemudian dia juga membawa blue sapphire, itu sejenis batu yang sangat mahal. Atau mungkin jamrud. Dan yang satunya lagi mutiara putih. Dan itu ingin dipersembahkan kepada raja yang baru. Nah, Artaban kemudian mulai siap-siap berangkat. Karena persiapannya yang begitu banyak, sehingga dia terlambat berkumpul dengan 3 raja. Akibatnya dia tertinggal. Apalagi di dalam perjalanan ketika dia sudah mau berangkat, dia bertemu dengan keluarga yang anaknya sakit. Lalu keluarga itu memohon, tolong bantu anak saya yang sedang sakit ini. Nah, Artaban tidak membawa uang cash, tetapi dia membawa kecubung indah mungkin. Lalu dia mengatakan, saya akan mengurus ini tetapi saya tidak bawa uang. Saya akan serahkan permata ini kepada ibu, kepada bapak. Tolong urus anakmu yang sakit ini sampai sembuh. Lalu dia keluarkan persembahan yang seharusnya dipersembahkan untuk Yesus. Lalu diberi, kemudian setelah mengurus semuanya, dia berangkat lagi menuju Bethlehem. Nah, karena di dalam perjalanan banyak rintangan, banyak juga hal yang dibuatnya, banyak hal baik yang dibuatnya, dia terlambat sampai di Bethlehem. Ketika sampai di Bethlehem, raja baru itu, Yesus, sudah tidak ada di Bethlehem. Maria dan Yosef, Yesus sudah mengungsi. Akhirnya Artaban nginap di penginapan. Lalu dia ketemu dengan tentara yang sedang memegang bayi kecil yang akan dibunuhnya. Karena itu pasti perintah Herodes. Melihat hal itu lalu Artaban mengatakan, jangan dulu, jangan. Tolong bebaskan anak kecil ini. Saya akan membayar seberapa kamu mau. Lalu tentara itu mau, tertarik. Akhirnya dia mengambil
jamrutnya, permata indah itu ditukarkannya kepada tentara supaya bayi itu bisa diselamatkan. Akhirnya bayi itu diselamatkan. Pendek cerita, ternyata setelah dihitung-hitung perjalanan Artaban itu sudah 33 tahun untuk bertemu dengan raja baru itu. Nah, Bapak Ibu, ketika dia sampai di Yerusalem, di penginapan, lalu dia mendengar di luar itu orang ramai sekali. Orang menggiring seorang pemuda yang sedang memikul salib. Lalu orang mengatakan, itu dia raja yang baru. Lalu Artaban memandang, oh itu raja yang baru. Ternyata 33 tahun saya jumpai dalam situasi yang menyedihkan. Sekali lagi Artaban itu orang yang baik dan murah hati. Maka dia datang, kemudian dia minta kepada serdadu itu, tolong lepaskan anak muda ini. Saya akan menggantinya dengan mutiara yang putih ini. Tetapi ketika dia keluar, dia ketemu dengan gadis remaja, mungkin seusia kalian. Rupanya gadis itu akan dijual karena orang tuanya punya utang banyak sekali. Dan gadis itu meronta, mohon saya dibantu. Lalu Artaban kemudian jatuh kasihan. Lalu dia membantu gadis itu. Kemudian dia keluarkan cahak mutiara itu. Dan menyerahkan kepada orang yang memegang gadis itu. Dan lalu gadis itu dilepaskan dengan bayaran mutiara yang putih. Lalu dia tidak punya apa-apa lagi. Tiba-tiba waktu itu terjadi gempa dan dia tertimbun oleh batu-batu. Nah, dalam keadaan seperti itu, lalu dia melihat pemuda tadi datang hanya kakinya saja, lalu kemudian dia menengadah. Oh Raja baru, Tuhan, saya tidak mampu membawa persembahan untukmu, tetapi saya bersuka cita karena saya telah berjumpa denganmu. Lalu Tuhan mengatakan, kamu telah melakukan hal yang luar biasa. Kamu telah membantu banyak orang. Dan apa yang kamu lakukan bagi orang-orang yang kamu jumpai, itu kamu lakukan untuk aku. Lalu Artaban dengan gembira dan senyum menutup matanya, lalu dia meninggal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lalu apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, Tuhan hadir dalam banyak peristiwa yang tidak pernah kita duga. Dan dia kadang hadir di dalam diri orang yang sedang menderita, seperti anak kecil, seperti bayi yang dibunuh, seperti gadis yang akan dijual entah kemana. Yang pertama. Yang kedua, kita semua dipanggil untuk berbagi berkat, berbagi kasih di lingkungan kita. Yang ketiga, kebaikan itu menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita dengan ikhlas juga membantu saudara-saudara kita yang kecil, yang miskin, yang lagi membutuhkan. Maka, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencari Yesus yang sebetulnya sudah memeluk kita, yang sudah hadir dengan kita. Seperti sekarang ini kita beribadah, rajin berdoa, membantu saudara-saudara kita yang perlu dan berbagi. Dengan cara itu Tuhan juga menampakkan diri bagi Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu membawa emas jauh-jauh. Kita tidak perlu membawa
segala dupa, tetapi lakukanlah hal yang baik, ibadat bersama, doa di lingkungan, di keluarga. Kalau ada saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan, bantulah mereka. Seperti itu Tuhan memberkati. Amin.